Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, tema GBI Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Ibadah Raya Umum minggu depan akan dilakukan secara live streaming atau siaran langsung pada pukul 8 pagi melalui channel YouTube GBI Shalom Denpasar. Untuk informasi kompak, informasi nomor rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun, bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Pengumuman iuran Taman Makam Mumul di tahun 2021 ini adalah sebagai berikut. Sehubungan dengan situasi pandemi saat ini, maka pengurus Yayasan Purna Bakti atau MPUK Provinsi Bali memberikan kebijakan bahwa masa pembayaran iuran tahunan di tahun 2021 ini dapat dilakukan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 dengan nilai pembayaran Rp25.000 per orang. Pembayaran ini untuk periode keanggotaan tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022. Pendaftaran ulang bisa melalui WhatsApp ke Ibu Maria Dewi dengan nomor telepon 081 999 88 3437. Mohon mencantumkan jumlah orang dan melampirkan bukti transfer. Pembayaran dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 6690151 atas nama Maria Dewi Setiawati atau Adi Joseph Teja. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Untuk nomor telepon sekretariat gereja bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan ke depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita beribadah dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias, dengan rasa syukur kepada Tuhan. Apapun yang boleh terjadi, yang membuat kita merasa tidak nyaman secara daging, mari kita tetap bersukacita, khususnya dalam ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari yang Engkau berikan buat kami. Kami boleh beribadah bersama Tuhan lewat jaringan internet. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau tidak pernah tinggalkan kami dan Engkau hadir dalam ibadah kami di rumah-rumah di mana kami sedang beribadah hari ini. Hamba-hambamu yang siap melayani dalam urapan Roh Kudus yang membawakan firman, juga dalam urapan Roh Kudus. Setiap umat Tuhan yang beribadah diberkati, dilawat, dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami bersuka cita di dalam Tuhan. Kami mulai ibadah kami dengan materai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami siap beribadah, haleluya. Mari bersama katakan, amin. Selamat beribadah. Kami ada untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Adalah setiap perkataan kami adalah pujian yang menyenangkan hati-Mu. Tersa
dalam lagi masuk dalam hadirat-Nya. Sembah Dia dari hatimu yang tulus. Hidupku ini adalah anugerah-Mu bagiku. Tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, mengingat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau angkat pujian kami dengan sorak-sorai dan sukacita bagi Engkau. Berikan Dia tepuk tangan yang meriah, berikan Dia sorak-sorai. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji Dia dengan sukacita. Pujilah Dia sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama
Shalom jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan luar biasa, yang dikasihi secara dahsyat dan ajaib oleh Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang berbahagia, kita bisa saling bertemu walaupun dalam ibadah online. Senang sekali, terima kasih kepada Bapak, Ibu Gembala, dan sedang jemaat Tuhan yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa melayani dan sharing tentang praise and worship. Dan pada kesempatan ini saudara, saya mengenalkan sebuah pujian baru yang saya tulis. Judulnya Berkatnya Melimpah. Walaupun suara saya rada habis, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita saya untuk memuji Tuhan. Kiranya pujian ini menjadi doa dan kekuatan dan harapan bagi keluarga-keluarga Tuhan dimanapun Anda berada. Yuk kita belajar pujian ini. Berkatnya melimpah. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Yuk kita sama-sama belajar pujian ini. Kiranya Tuhan berkenan saudara. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Terima janji Tuhan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yang percaya Tuhan Yesus baik dan siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Maaf saudara, emang rada batuk. Saudara, betapa luar biasanya kuasa dalam pujian dan penyembahan. Karena pujian, tembok Yeriko itu diruntuhkan. Karena pujian penyembahan yang begitu dahsyat dari seorang Paulus, tembok-tembok penjara diruntuhkan. Dari seorang Hana, seorang wanita, firman Tuhan berkata, emang Tuhan izinkan ditutup kandungannya. Tetapi karena hatinya merendah kepada Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan, hatinya datang kepada Tuhan dengan pujian penyembahan yang sampai menyentuh hati Tuhan, Tuhan membukakan rahimnya saudara. Berarti apa saudara? Betapa pentingnya peranan pujian penyembahan dalam aspek kehidupan kita. Tetapi berapa banyak hari-hari ini orang kurang memahami apakah itu pujian dan penyembahan saudara. Saya pernah tanya sama beberapa jemaat, bagaimana ibadah hari ini? Wah, yang WL lucu, ganteng, singernya kompak, aransemennya kayak NDC, kayak GPCC, pokoknya kayak di kaset-kaset kayak konser. Yang khotbah juga, bagus banget. Banyak jemaat yang tertawa, banyak jemaat yang menangis bombay. Pertanyaan saya, apakah ibadah seperti itu dikatakan berhasil? Bisa. Tetapi pertanyaan yang sejati adalah, apakah ibadah yang kita lakukan berkenan atau tidak di hatinya Tuhan? Nah saudara,
Apa sih yang Tuhan inginkan dalam penyembahan kita? Apa sih yang Tuhan mau sih dalam hidup kita? Yuk, kita buka sama-sama Alkitab kita. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, yang Tuhan cari itu bukan cara menyembahnya. Yang Tuhan cari adalah penyembahnya. Siapakah penyembahnya? Saudara dan saya, saudara. Apa itu menyembah dalam roh? Apa itu menyembah dalam kebenaran? Saudara, saya nggak perlu ribet lah dalam berkata-kata ya. Simpel aja. Menyembah dalam roh berarti apa, saudara? Roh kita itu melekat intim sama Tuhan. Kita mencari sungguh-sungguh wajah Tuhan dengan apa? Ya baca firman Tuhan tiap hari, punya jam teduh, saat teduh dengan Tuhan. Bagaimana mungkin seorang worship leader, seorang pemuji, singer, imam musik gak pernah baca firman Tuhan, gak pernah berdoa, hidup seenaknya? Gak bisa, saudara. Bagaimana mungkin pelayanan saudara berdampak? Saya mau katakan, saudara, waktu hidupmu melekat dengan Tuhan, waktu rohmu nempel sama Tuhan, ketika engkau memuji Tuhan, orang lain bisa merasakan Tuhan ada melalui penyembahanmu, saudara. Saya ulangi, waktu hidupmu melekat kepada Tuhan, engkau nempel sama Tuhan, rohmu benar-benar berinteraksi luar biasa. Orang lain bisa melihat ada penyembahan yang luar biasa, dan Tuhan benar-benar ada melalui hidupmu, saudara. Menyembah dalam kebenaran, simple. Firman Tuhan berkata apa, saudara? Menyembah dalam kebenaran. Kebenaran bagaimana? Nih, pikiran teh kudu benar, ya. Hati harus benar, pandangan harus benar, perkataan juga harus benar, saudara. Hati kita harus dijaga dengan sungguh-sungguh, saudara. Saya mau katakan, tidak semua orang yang melayani Tuhan itu mengerti bagaimana mengasihi Tuhan. Tidak semua orang mengerti, tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia benar-benar mengerti bagaimana caranya mengasihi Tuhan dan melihat Tuhan dengan benar, saudara. Saudara, banyak orang, Tuhan bisa pakai talentanya luar biasa sampai menuju puncak. Tapi untuk mempertahankan di puncak, itu butuh namanya attitude, saudara. Berarti apa? Kita harus jaga seluruh aspek kehidupan kita. Makanya Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Nih, berapa banyak orang melayani Tuhan cuman mau menyenangkan gembalanya, dilihat jemaatnya, dilihat donaturnya. Wah, saudara, siapa yang bisa melihat hati manusia? Enggak ada. Tuhan bisa tahu, saudara. Makanya motivasi kita melayani Tuhan adalah hanya kepada Tuhan. Jangan mentalnya penyanyi. Mental penyanyi itu mengundang banyak orang untuk melihat siapa dirinya. Kita ini penyembah yang melebihi dari penyanyi dunia. Saudara, beneran. Kita tuh berharga, kita punya nilai yang luar biasa. Makanya jangan sia-siakan talenta dalam hidupmu. Pakai hatimu sungguh-sungguh. Tuhan itu melihat hati. Mungkin jemaatnya kaku, mungkin jemaatnya biasa-biasa aja. Tapi waktu hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara, waduh, saudara tahu, itu jemaat bisa tersentuh, saudara. Saya ingat, saudara, ya, tentang hati nih. Saya waktu itu pernah pelayanan ke Medan. Waktu itu ada 9 penyanyi. Kita diundang sama gereja, nggak boleh sebutkan nama gereja, takut masuk ke YouTube. Sebuah gereja di Medan, jemaatnya banyak, 5.000 lah, banyak banget, dan jual tiket. Diundang 9 orang penyanyi, salah satunya saya. Itu tahun 2010-2011, saya lupa. Saudara, secara manusia, saya juga mikir saya harus tampil bagus dong. Karena jangan sampai panitia yang ngundang saya melihat Jason kok tampilnya begitu-gitu aja. Wah, saudara, tidak hanya saya, semua penyanyi juga waktu gladi bersih, mati-matian saudara memberikan yang terbaik. Sampai akhirnya saya pribadi, saya nggak ngomongin orang, sampai saya pribadi saya lupa memberi yang terbaik buat Tuhan. Malam itu konser, wah, tiketnya sold out. Banyak orang yang dapat tiket, yang nonton rame. Tahu sendiri orang Medan, saudara, banyak orang Batak. Kalau nonton konser heboh, saudara, makin teriakannya makin gila gitu, nyanyi makin wah heboh gitu ya. Ini sayang, suara saya lagi serak aja nih. Nah, saudara, sampai akhirnya kita nyanyi dan ada beberapa penyanyi mendapatkan standing applause luar biasa dan happy lah. Tapi satu kali waktu menjelang penutup acara, ada seorang anak kecil, saudara, pakai celana pendek, sandal jepit dari yayasan yatim piatu mana saya nggak tahu, anak umur 9 tahun. Dan saya ingat, saudara,
Anak 9 tahun ngomong gini di tengah-tengah panggung besar loh. Dan di depannya juga ada saya. Dia cuma ngomong gini, Om Tante, kakak semuanya, hari ini saya mau nyanyi buat Tuhan. Dari awal kata dia katakan apa? Saya mau nyanyi buat Tuhan. Suara saya gak sebagus Om Tante, tapi kiranya Tuhan melihat hati saya. Tolong saudara, pujian yang sangat sederhana lagunya ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Saudara, hati saya nangis, saudara. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Saya melihat orang di belakang saya mulai berdiri, mereka menangis, mereka menyembah Tuhan, mereka sujud menyembah. Gak ada yang menyuruh mereka berdiri, gak ada yang menyuruh mereka mengangkat tangan, tapi saya merasakan hadirat Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara, hari itu saya merasa malu dan saya cuma bilang, Tuhan, kenapa nih air mata kok gak berhenti-henti turun ya? Saya bilang, saya malu gitu lihat orang nangis. Tapi saya lihat banyak orang tidak malu untuk menangis, saudara. Mereka memanggil nama Yesus. Mereka bilang apa? Saya cinta Yesus, saya mengasihi Yesus. Saudara tahu, di situ saya sadar, penyembahan yang terhebat bukan ketika engkau dilihat orang, bukan ketika engkau memiliki suara yang paling bagus, tapi ketika orang bisa melihat Tuhan ada dalam hidupmu, dan orang bisa melihat engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara. Amin. Saya pulang, saya bertobat. Sejak hari itu saya katakan sama diri saya sendiri, kemanapun saya melayani Tuhan, gereja kecil, gereja besar, PK kecil, PK besar, mau pasal apapun juga, apapun yang saya lakukan buat Tuhan. Seperti hari ini sebenarnya saya gak mampu untuk bawakan sharing ini, saudara. Praise and worship harus dalam keadaan fit, karena saya melakukannya buat Tuhan. Apapun yang saya bawakan hari ini, saudara, saya selalu berharap isi hatinya Tuhan biar tersampaikan kepada jemaat semuanya. Itu tenang hati. Kita juga menjaga perkataan kita, saudara. Firman Tuhan berkata, perkataan itu seperti sebuah benih. Apapun yang kau katakan jadi. Makanya saudara, jangan jadi orang di dua perahu. Di luar ngomongnya halilintar, di dalam haleluya, saudara. Gak ada nilainya. Tuhan tahu siapa saudara. Jagalah perkataanmu, saudara. Karena perkataanmu itu bisa membangkitkan, perkataanmu juga bisa menjatuhkan, saudara. Sebab itu saya gak setuju kalau WL itu banyak ngomong di depan. Sampaikan aja kata-kata yang bukan seadanya, sesuai dengan kapasitasmu sebagai worship leader. Sampaikan kata-kata firman, kata-kata amsal, kata-kata mazmur, kata-kata kekuatan, saudara. Gak perlu mengancam, karena kita ini pemuji, bukannya hakim, saudara. Ya, ada WL kadang-kadang, sorry saudara ya, saya pernah pelayanan di Palu. Maaf, saya nggak ngomong suku mana. Mungkin kencang suaranya. Dia bisa berdoa begini, hei saudara, kalau engkau tidak memuji Tuhan hari ini, jangan salahkan saya, kau masuk neraka. Weh saudara, siapa kau? Itu nggak kata-kata yang baik, saudara. Ya, saudara juga jangan merendahkan diri saudara. Kenapa? Aduh, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Hei, sebentar. Semua orang diberikan talenta, semua orang punya kemampuan. Tinggal bagaimana kita prosesnya, mengolahnya, mau belajar atau enggak, mau upgrade enggak diri kita. Saudara, jangan merendahkan dirimu, saya nggak bisa, itu tugasnya dia. Saudara, jangan mengecilkan kemampuanmu, hati-hati dengan perkataanmu.
Saudara, sampai hari ini selalu saya katakan, Jason selalu bisa menemukan lagu-lagu baru. Jason hari ini bisa melayani Tuhan dengan suara pas-pasan. Kenapa saudara? Saya tidak mau mengecilkan kuasa Tuhan di dalam diri saya. Saya pasti bisa melayani Tuhan dengan dahsyat. Kenapa? Ada Tuhan dalam hidup saya. Makanya jaga perkataanmu. Jangan jadi WL, wah kesannya baik banget depan jemaat. Di rumah tangga nyakitin istri, nyakitin anak-anak. Percuma saudara, gak ada artinya. Maka jagalah perkataanmu, karena perkataan bisa mewakili penyembahan. Jagalah matamu, apa yang kau lihat saudara, perlu dijaga ya. Jagalah pikiranmu saudara, supaya apa? Pikiranmu tetap connect sama Tuhan. Jangan lagi mimpin pujian, otaknya kemana-mana saudara. Mikirin usaha, mikirin kerjaan segala macam. Fokus sama Tuhan. Semua fokusnya buat Tuhan. Itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, yang berikutnya, 2 Tawarik berkata, orang-orang yang melayani di bait Allah adalah suku kaum Lewi. Siapakah kaum Lewi? Kaum Lewi adalah kaum yang dipilih karena mereka jago-jago di bidang praise and worship. Gak ada pemain piano kayak saya yang cuma asal-asalan tuh, gak ada. Semuanya, saya masih pakai transport saudara, saya jujur. Gak setengah-setengah, kualitasnya kelas-kelas atas, pemujinya, singernya, pemain tamborinnya, semuanya adalah orang pilihan. Dengan kata lain, kalau saudara bisa melayani hari ini dengan kapasitas yang belum sampai up, cuma setengah-setengah, tapi diberikan kesempatan sama Tuhan melalui sebuah gereja, saudara bisa melihat Tuhan, gunakan sebaik mungkin. Jangan saudara asal-asalan, kembangkan, terus belajar. Karena hanya orang yang mau belajar, saudara bisa menjadi orang yang lebih baik. Betul nggak saudara? Amin nggak? Amin. Kalau Anda pintar dalam Tuhan, nggak perlu sombong. Kenapa? Semua yang kita punya, seperti saya saudara, saya bisa cipta lagu, saya bisa nyanyi, jadi produser, saya bisa khotbah, bisa masak. Semua talenta saya punya, itu berkat Tuhan. Gak ada yang bisa saya sombongkan saudara. Itu semua cuma titipan. Tinggal bagaimana saya mengembangkannya saudara. Saya bertanggung jawab kepada Tuhan melalui talenta yang saya punya saudara. Itu mental namanya. Jangan suka seenaknya, sombong, baru jago dikit, baru terkenal dikit. Kepala gede, kayak orang emang saudara ya. Saudara perlu menjaga seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Nah, berikutnya saudara, kalau sebuah gereja itu perlu lagu-lagu baru ya. Karena gereja yang selalu memberikan value baru, kan Mazmur berkata pemazmur, nyanyikanlah pujian yang baru. Karena dalam pujian baru ada berkat yang baru. Dalam pujian baru ada rema yang baru saudara. Makanya gereja harus menemukan lagu-lagu baru. Bukan ngomongin harus lagu Jason, enggak. Kan banyak lagu-lagu yang hari ini diberkat luar biasa. Seperti lagu ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Banyak saudara lagu-lagu baru, saudara bisa kembangkan. Tapi setahu saya di masa-masa COVID pandemik ya, malah lagu-lagu lama yang naik ya. Tapi saudara tidak boleh mengecilkan, jangan berhenti berkarya. Seperti saya terus bikin lagu-lagu baru saudara. Kenapa? Saya pikir gini, namanya kita berkarya, teruslah kita berkarya. Waktunya Tuhan nanti akan pakai secara luar biasa, ya tinggal boom gitu. Yang penting lakukan yang terbaik. Nah, hari ini saya ada waktu, saya mau sharing tentang pengalaman hidup saya. Semoga bisa berguna buat worship leader dan singer ya. Kalau tamborin saya nggak bisa joget-joget, kalau TikTok kan saya masih bisa dikit lah. Jadi ya semoga jadi bekal. Kalau saudara udah dengar firman Tuhan hari ini, cobalah mulai besok walaupun ibadah online, tapi give the best untuk Tuhan ya. Kalau sudah bikin yang terbaik sama Tuhan, maka yang terbaik akan datang dalam hidupmu. Seorang worship leader, catat baik-baik. Yang pertama, ini wajib ya hukumnya, harus memiliki suara yang baik. Bukan suara kelas penyanyi kayak idol, nggak perlu, tapi suara yang baik. Nah, jadi suara yang baik itu pertama apa? Tidak falas saudara, tidak sumbang. Orang kalau tahu dirinya nyanyi falas, sumbang, bisa memperbaiki ya. Kalau orang susah dikasih tahu, suara kamu kok begitu ya. Satu kali pernah kejadian di gereja saya, ada seorang ibu-ibu pendoa syafaat, usianya udah 50 tahun. Dia datang sama saya kan ketua musik. Jason, AI ini tadi doa sama Tuhan, AI udah saatnya jadi singer. Saya mau ngomong suara beneran tuh suara Tuhan gak enak. Ya udahlah, saya pegang piano, saya testing. Saya bilang, AI mau nyanyi lagu apa? Lagunya Robert and Lea.
lebih dalam lagi. Kan lagunya gini saudara yang benar. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Betul gak? Lebih dari segala yang ada. Dia nyanyi saudara, gaya oke saudara. Tapi banyak improvnya gini. Lebih dalam lagi. Saya dengerin saudara, saya bingung ini suara kemana. Lalu ditanya, gimana Jason, bagus gak? Saya bilang jelek, gak enak. Saya bilang gini, coba belajar nyanyi lagi, coba doa lagi sama Tuhan. Tahu gak dia ngomong apa? Kamu ini tidak mendengar suara Tuhan. Kamu sesat, kamu tidak peka. Kenapa saya dimarahin? Saya kan ngomong apa adanya. Nah, saudara, orang kalau nggak bisa ditegur, nggak bakal bisa berubah. Kalau orang mau menerima kritik yang baik, saya ulangi, hanya orang yang mau maju yang bisa menerima kritikan yang baik. Saya sampai hari ini dikritik, ya saya terima. Kalau memang nggak bagus saya kurang baik, suara saya lagi nggak enak, ngomong aja, itu terima sesuatu yang baik, supaya kita bisa lebih baik lagi, saudara. Saudara, kalau saudara bisa mengenal suara saudara lagi falas atau sumbang, saudara bisa memperbaikinya, akan menjadi orang yang lebih baik, suaranya pasti lebih bagus. Yang kedua, saudara itu dalam suara saudara harus mengerti namanya dinamika. Nyanyi itu nggak boleh flat, saudara, ya. Nyanyi flat tuh gini. Lagu apa ya? Bentar. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Aduh saudara, saya mau katakan ya, itu lama-lama jemaat bisa tidur. Nyanyi itu butuh namanya descrescendo, crescendo, pelemahan, penguatan. Saya kasih contoh nih, suara saya rada habis nih ya. Saya testing dia ya. Nih kayak gini. Saya coba nih. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Itu enak gitu loh dimainin. Jadi nggak flat begitu aja. Ini serak saudara. Kalau saya nggak serak, haleluya. Yang ketiga saudara harus ngerti namanya tempo saudara ya. Bagaimana mungkin seorang pemuji dan singer gak ngerti tempo? Kasihan pemain drumnya saudara. Pasti pemusik ngerti deh. Banyak WL singer kadang-kadang gak up tempo saudara. Saudara perlu tahu tempo 2/4, 4/4, 1/4, 3/4. Jadi saudara bisa tahu cara nyanyinya. Karena ini online, saya nggak datang ke sana, saya nggak bisa ngajarin. Tapi gini, orang tos mengenal jenis lagunya. Kalau saudara nggak mampu, jangan paksakan. Kayak gini kejadian di ibadah lansia. Waktu itu di Sungai Yordan, saya pemain keyboard, ada Oma namanya Oma Silvi deh kalau nggak salah. Jason, ini list lagu Om, shock saudara, nenek Linca tuh ibu Silvi, lagunya, waduh tiba saatnya, King of Majesty, ini nggak salah. Minimal kan orang mah udah nenek teh lagunya gini, tiap orang harus tahu, atau enggak, segala puji syukur, iya dong, enggak saudara. Akhirnya saya bikin lagu kayak Postpet dong. Harusnya kan lagu tiba saatnya dedet saya ganti dedet sesuai dengan umurnya yang hampir 70-60 itu saudara. Dibilang apa? Kurang rock kata juga. Waduh, saya bilang bisa nggak? Apa yang kejadian saudara? Waktu ibadah kacau. Harusnya kan yang bener gini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Harusnya begitu kan? Ini enggak saudara. Tiba saatnya kami berkumpul. Aduh saudara, takutnya pebengek saudara. Makanya saudara harus bisa mengenal tipe suara saudara dan juga lihat umur. Harus mengerti namanya tempo. Suara yang baik tidak fals. Kalau saudara fals bisa belajar. Kalau saudara tahu saudara fals, kedua dinamikanya punya. Ketiga saudara harus mengerti namanya tempo. Yang kedua, saudara juga seorang worship leader dan singer, saudara wajib namanya menguasai banyak lagu lama kayak lagu baru kayak berapa banyak, sebanyak-banyaknya supaya saudara punya perbendaharaan lagu tuh banyak saudara. Ibadah
Jumat Agung, Paskah, pemuda, lansia, umum, wanita, pria, semuanya saudara bisa puasain. Amin. Nah, apalagi saudara, hati-hati lagu-lagu sekarang itu kan banyak yang mirip-mirip. Apalagi jemaat milenial, anak-anak sekarang tuh kurang mau lagu-lagu lama. Ini pernah ada kejadian lucu saudara ya. Ini benar-benar lucu, semoga terhibur semua. Suatu kali ada ibadah di GIA, nggak apa-apa saya sebutkan, di Menteng tuh. GIA kan kayak gereja Katolik, lagu himne. Dia punya ibadah karismatik, yang pimpin pujian anak muda semua. Jemaatnya orang tua. Waduh, saudara tahu lagunya tuh nggak? You are the center of my joy. Saudara, siapa yang mau nyanyi saudara? Lagu-lagunya susah saudara. Ini saya lihatin pemuda ini kurang berhikmat pilih lagu ya. Dan akhirnya pas yang khotbah juga opa-opa usianya hampir 60. Dia khotbah tentang Yesus terbesar. Saya cuma bintang tamu yang ngisi acara cuma nyanyi. Sudah feeling abis ini pasti si opa nyanyi lagu katakan Yesus terbesar. Bener. Waktu dia selesai khotbah, dia ngomong apa nih pendetanya yang pembicaranya? Tolong pemuji dan seluruh tim singer bantu saya nyanyi. Katakan Yesus terbesar. Kan lagunya begini. Katakan Yesus terbesar. Betul gak saudara? Itu kan pasti gitu kan? Betul gak? Betul gak? Katakan dia cintaku. Waduh, pas singer lewat depan muka saya, gua gak tahu lagunya. Dalam hati saya rasain. Pas naik ke atas, seorang singer kepo, gua tahu lagunya. Dia lihat layar LED di depan dia, liriknya gak salah, nyanyinya begini, ngaco. Katakan Yesusku terbesar. Ini lagu apa ya? Katakan Yesus terbesar. Ini kan lagunya Yuni Syara saudara, yang mengapa tiada maaf darimu. Waduh saudara, kacau hari itu saudara acaranya. Saudara, makanya hati dengan lagu gereja, banyak yang lagu gereja itu mirip-mirip. Nih pada kejadian ini lucu banget, nggak apa-apa di GBI Petamburan. Kalau nggak salah yang khotbah Pak John Maxitalen ya. Saya hari itu sampai terngakak-ngakak saudara. Ini saudara semoga terhibur ya. Saya ini biasanya tukang lucu karena ini cuma ngomong-ngomong sendiri. Ini atau jemaat di mana kayak gitu saudara. Saya ingat dia habis khotbah ngomongin pemain musik udah ada tuh. Mari kita naikkan sebuah pujian seperti rusa merindukan sungai. Betul di intronya. Bukan rusa yang itu, yang satu lagi. Ganti. Bukan rusa yang itu. Terus mikir rusa yang mana? Saudara tahu rusa yang mana saudara? Ini nih. Seperti rusa rindu sungaimu. Makanya berapa banyak lagu seperti rusa saudara ya. Ini juga ada kejadian terakhir yang lucu supaya menghibur kita semuanya. Ini kejadian di Banyuwangi saudara. Karena mungkin lagu Sentuh Hatiku lagi booming-boomingnya 2009. Diundang sama gereja GBT. Dan hari itu yang WL grogi saudara, luar biasa. Tapi ini pinter WL-nya. Jemaat udah angkat tangan. Mungkin ada pencipta lagunya, mereka gimana lah ya. Bapa sentuh hatinya, ubah hidupnya menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Hidup ini ku legakan. Ngacun orang. Terus nyanyi saudara. Pada mezbamu ya Tuhan. Untung dia pintar. Bagai, nyampe kan? Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Nah, makanya setiap pemuji, singer, belajarlah. Kalau kasih tugas menghafal lagu, hafalah lagu dengan baik-baik. Gak perlu worship leader menjadi orang lain. Gak perlu saudara jadi Sari Simorangkir. Saudara gak perlu jadi Siti Muhede. Saudara gak perlu jadi Jason Irwan. Gak perlu jadi Maria Sandi. Be yourself. Karena semua orang punya potensi sendiri dan khasnya sendiri-sendiri. Ada teman saya saudara, dia nyanyi itu saking ngefansnya sama Siti Muhede saudara. Akhirnya gak mirip Siti Muhede saudara. Mirip siapa? Siti Muee saudara. Ya itu ya. Yang ketiga saudara,
Kita wajib menjaga attitude. Attitude itu berbicara tentang karakter kita, berbicara tentang tingkah laku kita, sikap kita. Apakah kita jadi orang yang tunduk sama otoritas? Apakah kita orang yang taat sama pemimpin kita? Apakah kita orang yang mudah dikritik dan mau menerima kritik yang membangun, saudara? Apakah kita jadi orang yang gampang baperan, saudara? Gampang kesinggung, saudara? Karena kedewasaan seseorang ditentukan waktu dia dikritik, waktu dia menemukan namanya masalah. Sebab itu jagalah seluruh aspek kehidupan kita. Namanya kita menjaga attitude kita, karakter kita. Berarti apa, saudara? Kita perlu namanya introspeksi diri kita sendiri. Saya sampai hari ini setiap saya tampil, kalau ada masukan saya terima, saudara. Terkadang mengintimidasi, tapi kalau itu baik buat saya, walaupun itu makanan keras, saya terima. Untuk apa? Supaya kedepannya saya jauh lebih baik. Kalau ada yang kritik cara berpakaian saya terima, saudara. Kenapa? Orang yang mau berbesar hati menerima sebuah kesalahan, menerima sebuah masukan, itu akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Jagalah attitude kita, jagalah sikap kita, apalagi sama pemimpin, sama orang lebih tua, sama senior kita. Dan ini juga penting untuk para senior juga menghargai juniornya. Mungkin kayak paling banyak terjadi dalam pelayanan, mungkin seperti musisi ya, yang merasa pintar, gak usah sombong ya, ajarin yang juniornya supaya ketemu di tengah. Yang junior juga mau belajar ya. Yang keempat, kita wajib lahir baru. Semua pelayan Tuhan itu wajib dibaptis. Memang baptisan berbicara tentang diselam, masuk dalam air. Tapi baptis yang sejati adalah perubahan hidup menjadi serupa dengan Kristus. Saya akan tutup dengan sebuah sharing terakhir, saudara. Di masa-masa pandemi yang luar biasa ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pelihara luar biasa, walaupun di awal-awal COVID penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah. Saya kalau boleh jujur, saya gak takut sama COVID, saudara. Saya lebih takut sama cicilan saya. Dan sampai akhirnya satu kali di bulan Agustus, saudara, tahun lalu, di tengah-tengah segala sesuatu udah mepet gitu ya. Dan saya bukan tipe hamba Tuhan yang minta sama orang pura-pura muka kasihan, pasang status di Instagram atau di mana, enggak. Saya belajar menggantungkan diri saya sama Tuhan. Tuhan ajarkan apa? Saya belajar menyembah Tuhan. Saya mencari Tuhan, saudara. Bulan Agustus, akhirnya saya berpikir, ada teman saya menawarkan, coba buka aja bakmi di Bandung. Saudara, saya bawa sampel bakmi dengan istri saya, dengan bakso goreng dan pangsit. Sampai di Bandung, ternyata orang yang menawarkan untuk usaha bakmi tidak ketemu. Dia ada urusan lain, terus terang kecewa. Tapi sekali lagi, kami tetap menjaga perkataan, mengucap syukur, saudara. Walaupun di dalam masalah kita ada himpitan, salah satu sikap penyembah adalah mampu mengucap syukur. Attitude kita kepada Tuhan dalam segala masalah kita adalah tetap mengucap syukur. Apa yang terjadi? Memang hari itu mengecewakan, tapi kami tetap berkata, Tuhan terima kasih, mungkin ada kesempatan yang lain. Dan ternyata betul, di hari yang sama, ada seorang pengusaha bernama Pak David, saudara. Saudara mungkin gak kenal Pak David, saudara, tapi kenal produknya, tempatnya. Itu di Peluncut yang ada castle-nya di Bandung, terkenal dan sangat viral. Dia mau buka tempat baru namanya Mercusuar Cafe, saudara, dengan tempat yang lebih besar. Kami dengan gak banyak harapan, gak ada dasar untuk berharap, kami tawarkan bakmi, pangsit, bakso goreng yang udah kami bawa sebelumnya. Dan kami gak berpikir masuk atau tidak, yang penting mencoba. Apa yang terjadi? Saudara, 2 minggu gak ada kabar, kami pikir ya udahlah gak masuk, tiba-tiba dapat kabar, Pak Jason silakan dagang di lantai 3. Saya pikir kok gak masuk ke menu utama, saudara. Ternyata lantai 3 adalah tempat prime time-nya, prime place-nya, dimana cuma satu orang yang dagang, yaitu saya. Saya cuma mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Dikasih waktu 3 hari bikin 1000 mangkok, gak sanggup, saudara, cuma 600 porsi, karena saya pikir juga 4 hari, dari tanggal 17 Agustus sampai tanggal 20, berapa banyak sih yang laku. Saudara, terkadang kita mengecilkan ya kuasa Tuhan, tapi waktu Tuhan bekerja, saudara tahu 2 hari 600 mangkok habis, bakso goreng habis sekitar 1000 biji. Dan akhirnya kami dengan cargep yang namanya orang Chinese ya, gak merugi, kami beli bakmi mentah sama orang lain untuk dagang 2 hari lagi, karena 2 hari udah habis. 4 hari, saudara, Tuhan berkati luar biasa, 2000 mangkok dan 2000 bakso goreng. Ketika hati kami menyembah kepada Tuhan, kami dikontrak hampir sampai setahun ya, saudara ya, dan Tuhan pelihara dengan baik.
Sampai terkadang saya suka sedih gitu. Kami sering mendengar orang curhat di masa pandemi, banyak kesulitan, dan saya nggak mungkin terlalu banyak bicara bagaimana cara Tuhan bekerja. Tapi saya bisa belajar begini. Sebagai seorang penyembah dalam hidup saya, dalam keadaan baik dan tidak baik, sampai hari ini saya tidak pernah menemukan orang yang datang bersama Tuhan, menyembah Tuhan, meminta tolong, Tuhan biarkan, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan. Saudara, siapapun kau hari ini, mungkin ada masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, kekhawatiran. Saya bilang jangan khawatir berlebihan. Pegang tangan Tuhan, cari wajah Tuhan. Di mana rasanya semua meninggalkan, di mana rasanya semua jalan buntu. Saya sudah mengalaminya. Tapi ternyata di balik semua itu Tuhan ada. Tuhan melihat. Musim boleh terus berganti, namun kasih Tuhan selalu ada bagi kita orang yang percaya, mencari Dia dan menyembah Dia. Ada sebuah lagu yang saya persembahkan buat kita semua hari ini. Lagu ini saya tulis dengan sahabat saya Alek, dan jadi berkat luar biasa bagi jemaat Tuhan. Mari kita tutup mata kita. Kita datang sama Tuhan, berseru memanggil Yesus, dan percayalah pada waktunya Tuhan, Dia pasti menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berakhir. Ini hati kami, ini doa kami Tuhan. Hanya sembah dan ucapan syukur kami naikkan padamu. Percaya saja Tuhan pasti tolong. Tetap ku percaya,
Tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Saat ini yang terbaik untuk kami lebih mengenal lagi siapa kami di hadapan Engkau. Ampuni kami yang terkadang melihat Tuhan mencuri kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tapi hari ini kami boleh belajar. Kami mau menyembah Engkau dengan hati yang benar, dengan perkataan yang benar. Kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami. Kami percaya apapun boleh terjadi, apapun boleh kami alami, selama masih ada Tuhan, selama kami boleh menyembah Engkau. Tuhan turun tangan, Tuhan bela kami, Tuhan berkati kami. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika engkau mengetuk pintu Tuhan, dibukakan pintu-pintu berkat. Kalau Tuhan sudah berkati hidup kita, sempurna dan selesai. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kita akan memberi persembahan. Saya akan berdoa buat persembahan dan dilanjutkan dengan berdoa syafaat. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat segala yang Kau berikan buat kami. Hari-hari yang kami lalui semua karena Engkau Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin memberi persembahan, biar persembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami yakin percaya persembahan kami Engkau akan ganti Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa biar kami memberi persembahan dengan tulus hati dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat segalanya buat kami, buat di GBI Shalom Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bersatu hati, biar Engkau memberkati kami semua jemaat GBI Shalom Tuhan. Jadikan kami jemaat yang hidup takut akan Tuhan, yang benar-benar mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah kami semua jemaat GBI Shalom selalu antusias untuk beribadah Tuhan. Biarlah di rumah-rumah Tuhan, di keluarga-keluarga Tuhan ada mesbah doa Tuhan. Biarlah kebangunan rohani Tuhan terjadi kepada kami semua GBI Shalom Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan bangsa Indonesia kami Tuhan, Pak Jokowi dan jajarannya Tuhan. Tuhan, Kau memberkati vaksin Tuhan, 1 dan kedua Tuhan. Biarlah vaksin ini selalu tersedia Tuhan. Biarlah keamanan terjadi di bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat cuaca ekstrim Tuhan. Biar Engkau yang menguasai cuaca yang ada di bangsa kami Tuhan. Kau halaukan semua cuaca Tuhan ekstrim atau cuaca apapun Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, biarlah keamanan yang ada di Papua Tuhan terjadi dengan baik Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu turun terhadap Papua Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, pemberontakan yang terjadi biar Engkau tolong Tuhan, biar semuanya bisa aman Tuhan, kembali normal Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa NTT Tuhan, bencana alam yang terjadi biarlah di sana Engkau pulihkan Tuhan. Kau beri damai sejahtera juga buat orang-orang yang ada di sana Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bantuan Tuhan, biar bantuannya disalurkan Tuhan, tepat Tuhan pada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua bangsa kami ke tangan-Mu Tuhan, dan kami alaskan doa kami ke dalam nama-Mu Tuhan, dan kami yakin percaya Engkau akan melakukan lebih banyak yang kami doakan. Terima kasih Tuhan. Kami tak berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kita sudah ambil bagian dalam ibadah bersama dengan saudara tubuh Kristus dari berbagai tempat.
dan kita percaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Jason yang sudah melayani penyampaian firman, dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Mari kita berdoa, mengucap syukur, mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih seluruh rangkaian ibadah Tuhan berkati. Dari awal hingga selesai, kami bersyukur kami disegarkan lewat pujian penyembahan. Kami disegarkan lewat pengajaran firman-Mu, lewat pujian penyembahan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Jason. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah melayani menyampaikan firman. Engkau semakin mengurapi, Engkau semakin memberkati, dan juga memulihkan kesehatan suaranya. Sempurna di dalam nama Tuhan Yesus, rumah tangganya diberkati. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pada ibadah pagi ini juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami dengan mohon doa berkat, kami mau bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Semakin diberkati, semakin sejahtera, semakin mengalami kasih karunia Tuhan. Turunkan berkat-Mu atas saudara-saudara kami, Jemaat GBI Shalom yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami juga bersyukur dan kami mau katakan bersama terima kasih. Engkau sudah menjamah tubuh kami. Engkau sudah memberikan kami tubuh yang sehat. Kami sembuh, organ-organ tubuh yang sehat, organ-organ tubuh yang kuat di dalam Tuhan. Jamahan kuasa-Mu menyembuhkan kami dalam nama Yesus. Demikian juga rumah tangga pernikahan Jemaat GBI Shalom. Semakin hari semakin dipulihkan, semakin manis relasi orang tua anak, suami istri, saudara bersaudara. Suasana surga turun atas rumah tangga, atas pernikahan kami semua. Usaha dagang, toko, warung, bisnis apapun yang berkenan di hadapan Tuhan diberkati. Engkau akan mengalami penyertaan Tuhan. Engkau akan mengalami usahamu diberkati oleh Tuhan. Dan perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami. Dan kami mohon berkat-Mu. Kekasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Bapa yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sepanjang umur hidup kita. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat atas jiwa kita tercurah sempurna. Terimalah berkat ini dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat Tuhan bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari. Terima kasih sudah mengikuti ibadah secara live streaming GBI Shalom. Dan kami mengundang dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bisa mengikuti ibadah-ibadah kami yang mendatang.